Saudara-saudari yang dikasihi, kita hampir masuk di bulan 5 ya, bulan keamatan, dan seringkali kalau keamatan kita melihat media-media sosial, ada saja orang-orang yang uh, mengambil alkohol secara berlebihan dan memudaratkan kesehatan mereka. Bukan saja memudaratkan kesehatan mereka, tapi juga memudaratkan kehidupan mereka itu sendiri, dari segi kerja, dari segi kesehatan mereka, dari segi keluarga mereka. Dan ada lagi beberapa orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab pun Paulus pun menyuruh Timotius untuk minum. Jadi pada hari ini kita mau melihat di mana ayat itu tertulis dan kita mau belajar beberapa perkara. Benarkah demikian yang dimaksudkan oleh Paulus, yang diartikan oleh orang-orang tertentu pada masa kini, sehingga kan itu di luar daripada konteks ayat itu sebenarnya. Kita melihat di dalam 1 Timotius 5 ayat 23 berkata, "Janganlah lagi meminum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit," kata Paulus kepada Timotius. Karena Paulus lanjutkan ayat itu, "Berhubung pencernaanmu yang sering terganggu dan tubuhmu lemah." Kita melihat ada beberapa kata yang perlu kita perhatikan di dalam ayat ini. Yang pertama, di dalam ayat ini menyebut tentang air dan anggur. Nah, menurut perubatan pada zaman Paulus, apabila anggur dicampurkan dengan air, itu boleh menyahkan ataupun mengeluarkan bakteri-bakteri yang kotor atau yang berbahaya di dalam minuman. Nah, ini adalah konteks perubatan, bukan kegunaan sosial. Kita perlu mengerti bahwa konteks perubatan itu merujuk kepada kesehatan tubuh itu sendiri, dan mana apabila perkataan sosial itu ini digunakan secara meluas dan tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab bermaksud mengambil secara berlebihan. Ini adalah konteksnya, karena air pada waktu itu seringkali tercemar, dan apalagi bila tercemar, Timotius ini yang mempunyai masalah pencernaan itu akan sedikit mengganggu. Tetapi mencampurkan air dengan anggur itu akan membuatkan bakteri-bakteri yang membahaya itu, yang mengganggu pencernaan Timotius itu, boleh diminimalkan. Jadi saudara-saudari sekalian, kita melihat air dan anggur itu sebenarnya dicampur dengan kadar sedikit baik. Nah, kata wine di sini yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah oinos. Oinos ini sendiri merujuk kepada wine dan merujuk kepada dua situasi. Pertama, situasi anggur yang memang tidak memiliki alkohol sama sekali, dan juga anggur yang memiliki alkohol. Jadi kita melihat, adakah anggur ini yang digunakan atau disarankan oleh Paulus kepada Timotius yang memiliki alkohol atau tidak? Ada beberapa kata yang boleh kita perhatikan di sini untuk kita membuat perbandingan bahwa alkohol yang digunakan disarankan oleh Paulus kepada Timotius sebenarnya adalah alkohol ataupun anggur yang beralkohol. Kenapa? Ada perkataan sedikit di situ. Kalau alkohol ataupun kalau anggur yang digunakan oleh Timotius atau disarankan oleh Paulus kepada Timotius itu adalah anggur yang tidak memiliki alkohol, kenapa dikatakan sedikit? Atau kenapa dihadkan pengambilannya? Itu kata sedikit itu menyokong bahwa sebenarnya wine yang digunakan atau disarankan oleh Paulus kepada Timotius adalah wine yang memang beralkohol, dan itu diambil secara bertanggung jawab. Dan itu saya sudah jelaskan tadi bahwa air dan anggur itu apa kesannya bila menyatu atau dicampurkan. Yang seterusnya kita melihat bahwa di dalam zaman Paulus itu, alkohol ini seringkali dijadikan atau dikaitkan, atau anggur yang beralkohol ini seringkali dikaitkan dengan perubatan. Kenapa kita kaitkan dengan perubatan di sini? Karena Paulus mengatakan pencernaanmu sering terganggu. Bermaksud
percampuran antara wine dan air ini sangat baik apabila itu di dalam sukatan-sukatan tertentu memberikan satu kesan yang positif kepada kesehatan Timotius pada waktu itu. Jadi daripada hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa anggur yang digunakan atau disarankan oleh Paulus kepada Timotius adalah anggur yang beralkohol. Karena itu bertujuan kesehatan Timotius itu sendiri. Nah, ada orang-orang tertentu yang berkata bahwa Paulus pun sudah mengizinkan, kenapa kita tidak mengizinkan? Nah, perlu kita ingat sesuai dengan penjelasan saya sebentar tadi bahwa tujuan Paulus itu bertujuan untuk kesehatan di dalam konteks pencernaan Timotius pada waktu itu sering terganggu. Nah, kita melihat sekarang kalau ada orang-orang tertentu yang memberi alasan, pastor saya pun punya masalah perut, saya pun punya masalah penghadaman. Bolehkah saya ambil alkohol? Masalah sekarang ini kita punya orang atau kita punya budaya apabila mengambil alkohol itu tidak ikut sukatan yang sepatutnya. Itu ikut sukatan dia secara suka dia. Apabila sudah ambil 1 gelas, maka mulai ambil 2 gelas, mulai ambil 3 gelas, dan akhirnya 1 botol, akhirnya 1 krek, akhirnya berkrek-krek yang habis. Dan itu boleh menjadi sukatan bagi orang-orang tertentu mungkin. Tapi yang disarankan oleh Paulus di sini adalah satu kuantiti yang sangat minimum yang sesuai untuk kesehatan seseorang. Jadi saudara-saudari sekalian, kita tidak boleh menyalah anggap apa yang disarankan oleh Paulus ini sebenarnya boleh kita ambil sekarang, tetapi di keadaan-keadaan tertentu mungkin yang jauh daripada hospital dan sebagainya, ini boleh dipraktikkan. Tetapi bagi kita yang tinggal dekat dengan pekan ataupun akses untuk pergi ke hospital itu sangat dekat, kenapa kita beralasan untuk mengambil alkohol ini dan menyamakannya nasihat Paulus kepada Timotius? Kalau benar Anda mempunyai masalah pencernaan, benar kita memiliki masalah-masalah seperti pencernaan, saya sarankan lebih baik kita berjumpa dengan dokter dan kita membuat X-ray. Karena sekarang dunia modern kita boleh X-ray tubuh, bahagian mana yang perlu mungkin atau yang berisiko bermasalah. Jadi saudara-saudari sekalian, melalui konteks sekarang ini ataupun penjelasan sebentar tadi itu, saya pikir kita sebagai orang-orang Kristen tidak harus dengan begitu mudah mengkontekstualisasikan apa yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius dengan sembarangan, tanpa melihat konteksnya, tanpa melihat perkara yang sebenar, dan banyak sudut lagi yang perlu dipertimbangkan. Saudara-saudari sekalian, tujuan saya membuat video ini bukanlah untuk sebagai seorang pastor melarang seseorang itu daripada pilihannya untuk mengambil alkohol berlebihan. Tetapi saya lebih cenderung untuk memberikan kita satu pengertian bahwa apabila pengertian yang kita terima itu menyokong pikiran kita yang sehat, dan saya kembalikan kepada kita semua untuk membuat pilihan sama ada mengambil alkohol itu baik atau tidak, supaya kita atau orang-orang tertentu atau seperti kami hamba-hamba Tuhan tidak disalah anggap bahwa kami ini menentang atau menghalang pilihan-pilihan saudara dan saudari sekalian. Saya hanya menyajikan sesuatu yang daripada Alkitab untuk kita pikirkan bersama, dan kalau itu membawa kebaikan, maka kita teruskan. Kalau itu memudaratkan kita, maka kita berpada-pada, maka kita berhati-hati, dan kita jangan menyalah tafsir atau menyalah arti apa yang diminta oleh Paulus kepada Timotius. Jadi itu perkongsian daripada saya.
Tuhan memberkati kita semua.